Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. The related content may be disturbing to some individuals. Konten berikut ini akan bisa mengganggu bagi beberapa orang. Karena itu kalau ada yang punya masalah dengan jantung, atau ada yang punya masalah dengan baper, jangan dengarkan. Kenapa teman-teman? Karena konteks Matius 21-22, Yesus berantem dalam tanda kutip dengan para pemuka agama. Jadi mereka datang menemui Yesus, mereka menentang Yesus dari cara yang pakai otoritas mereka, sampai kemudian cara licik, semuanya gagal. Pasal 23 ini, kalau kita lihat tadi, Yesus sudah gak ngobrol lagi dengan mereka. Tapi posisi Yesus saat ini masih di Bait Suci. Dia masih di pelataran Bait Suci. Tapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka udah menyingkir. Nah, kemarin Yesus tanya soal Mesias itu siapanya Daud, dan mereka gak bisa bantah lagi. Dan di Matius 23 ayat 1, Yesus bicara sekarang kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Tetapi isi dari pembicaraan Yesus dengan orang banyak dan murid-murid itu masih bersangkutan dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa saya bilang konten berikutnya ini akan mengganggu bagi kita? Karena sebenarnya konten ini mengganggu bagi saya juga. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Musa itu siapa? Musa itu adalah yang menerima hukum Taurat. Dan orang Yahudi menerima bahwa melalui Musa hukum Taurat diturunkan. Dan karena itu posisi Musa adalah posisi otoritas yang tinggi di dalam kaitannya dengan hukum Taurat. Dalam Yudaisme, Musa menempati posisi yang tinggi sekali. Karena itu ketika Yesus mengatakan ini kepada orang banyak dan murid-murid. Ini menarik karena sebelumnya dia mengecam mereka. Sebelumnya dia mempermalukan mereka. Lalu kemudian dia bilang mereka menduduki kursi Musa. Artinya Yesus mengakui otoritas mereka. Mereka menduduki otoritas sebagai lawgiver, sebagai orang yang memegang hukum Taurat. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Kalimat Yesus ini sejalan dengan di Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi hukum Tauratnya itu bukan ditiadakan oleh Yesus. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Di ayat 18 malah dikatakan satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Yesus mengatakan begitu. Nah lalu apa intinya? Apa yang Yesus sedang bicarakan hari ini? Perhatikan bahwa judulnya saja LAI menulis mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu bagaimana? Apa yang Yesus mau bicarakan? Perselisihan Yesus dan para ahli Taurat banyak terjadi seputar hukum hari Sabat. Kalau teman-teman ingat, Yesus sering melakukan sesuatu di hari Sabat. Bahkan saya sampai berpikir Yesus sengaja cari gara-gara dengan ahli-ahli Taurat di hari Sabat. Karena ahli-ahli Taurat itu membuat peraturan tambahan tentang hari Sabat. Dan sampai sekarang kalau kita ke Israel, peraturan tambahannya itu masih ada. Di Yerusalem terutama, di Yerusalem di hari Sabat itu nggak ada toko yang buka.
angkutan umum nggak ada yang jalan, hotel liftnya ada lift hari Sabat. Lift hari Sabat itu dia akan berhenti sendiri di setiap lantai. Karena memencet tombol itu bekerja di hari Sabat. Jadi ketika Yesus mengatakan lakukanlah ajaran mereka, ini menarik. Karena ajaran yang mana? Lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Kenapa? Karena hukum Taurat itu sendiri memang dari Tuhan. Ketika para ahli Taurat menelaah hukum Taurat, mereka menelaah hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan itu baik. Tapi Yesus mengatakan kemudian di ayat 3b, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Artinya antara yang diajarkan oleh para pemuka agama, antara yang diajarkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi, dan yang mereka lakukan, ada masalah, ada gap, ada jurang antara apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan. Kalau saya bicara seperti ini, saya sedang menelanjangi diri saya sebenarnya. Saya sedang bicara kepada diri saya. Dan semua orang yang suka mengajar akan terganggu dengan bahasan kita hari ini. Kenapa? Karena Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, orang banyak yang mereka ajarkan itu sumbernya baik dari hukum Taurat, itu lakukan. Tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka. Ini langsung seperti menampar bagi saya. Tak, kamu mengajar Alkitab, mendalami Alkitab dan mengajarkannya. Tantangannya ketika kita mendalami Alkitab dan mengajarkannya ada pada apa yang kita perbuat. Berkenaan dengan apa yang kita ajarkan, teman-teman. Begitu. Karena itu jangan tersinggung, karena kalaupun orang pertama yang harus tersinggung dengan firman ini adalah saya dan semua orang yang mengajar dan mendalami Alkitab dan mengajarkannya. Kenapa? Karena selalu ada peluang, kita membuat jurang antara apa yang kita ajarkan dan apa yang kita perbuat. Haleluya. Nah, setelah khotbah ini kita bisa berlutut bersama-sama dan bertobat kalau kita menemukan masih ada jurang antara apa yang kita ajarkan dan apa yang kita berbuat. Orang-orang Farisi, mereka menerima otoritas yang tinggi, yaitu otoritas atas hukum Taurat. Tetapi panggilan untuk menelaah hukum Taurat, panggilan untuk membaktikan hidup, untuk mendalami hukum-hukum Tuhan dan mengajarkannya, itu adalah panggilan yang mulia. Kenapa? Karena hukum Tuhan gak mudah untuk dipahami. Karena hukum Tuhan memang harus ditelaah. Apalagi di zaman kita sekarang, panggilan untuk masuk sekolah teologi, ambil pengkhususan biblika, itu adalah panggilan yang berat sekali. Karena ada gap zaman dan budaya yang besar sekali. Sehingga ketika kita merasa terpanggil untuk kemudian mendalaminya, itu adalah panggilan yang mulia. Tetapi teman-teman, persoalan dengan ahli-ahli Taurat ini adalah mereka menyambut panggilan itu, tapi mereka salah paham tentang esensi dari panggilan itu. Esensi dari panggilan itu adalah memberi diri, memberi hidup untuk melayani umat dengan cara mendalami kebenaran supaya umat bisa ditolong memahami kebenaran. Itu kan pelayanan, itu pelayanan yang mulia sekali. Gak semua orang bisa baca Alkitab dan memahaminya. Tetapi ketika ada orang-orang yang membaktikan hidupnya untuk menelusuri, menelaah, meneliti, dan kemudian mendapatkan maknanya dan mengajarkannya, maka itu adalah panggilan yang keren, panggilan yang mulia sekali. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang Farisi ini? Mereka melakukan itu dengan motivasi yang salah. Motivasi yang salahnya bagaimana? Mereka menerima panggilan itu sebagai menikmati hak istimewa. Kenapa? Karena di kalangan umat, pemuka agama itu diberi hak istimewa, dipandang istimewa, dipandang orang-orang yang saleh. Karena mereka meneliti Alkitab, dengan sendirinya mereka jadi orang saleh. Karena mereka mendalami hukum Taurat, dengan sendirinya mereka menjadi orang yang paling dekat dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini dihormati dan diberi tempat yang khusus. Ketika diberi penghormatan dan tempat yang khusus, kita bisa tergoda untuk merasa bahwa kita memang terhormat, bahwa kita memang khusus. Perhatikan ini teman-teman, dihormati dan diberi tempat khusus itu beda dengan merasa diri terhormat
merasa diri khusus. Being given some privilege doesn't make you a privileged person. Diberikan hak istimewa gak serta-merta membuat kita jadi berubah. Memang saya istimewa. Bisa paham? Nah, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka salah paham panggilan ini. Mereka bukan lihat esensinya yang melayani itu, tapi mereka melihat privilege-nya, keistimewaannya. Sehingga mereka menempatkan diri mereka di posisi sebagai yang istimewa, bukan yang melayani. Akibatnya perbuatan mereka tidak menunjukkan pelayanan. Perbuatan mereka kemudian tidak menunjukkan apa yang mereka ajarkan. Haleluya. Udah ada yang mulai gelisah duduknya. Puji Tuhan kalau seperti itu. Oleh karena kesalahpahaman akan panggilan ini, terjadilah dosa yang dilakukan oleh para pemuka agama. Peringatan kepada kita yang menerima panggilan untuk melayani Tuhan dengan profesi, dengan jabatan, dengan posisi di dalam gereja atau lembaga pelayanan. Kenapa? Karena di negara-negara di mana agama dipandang sebagai sesuatu yang tinggi nilainya, maka pemuka agama dengan sendirinya ditempatkan pada posisi yang tinggi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena itu firman hari ini penting untuk kita renungkan, dan juga firman hari ini bisa mengganggu orang-orang seperti saya. Ada 3 dosa para pemuka agama. Dosa yang pertama yang Yesus katakan adalah mereka mengajarkannya tetapi mereka tidak melakukannya. Pengajaran yang efektif, teman-teman, adalah pengajaran yang diteladankan. Anak itu meniru. Oleh karena itu, teori enggak terlalu penting. Yang penting adalah teladan bagi anak. Dosa yang pertama dari para pemuka agama adalah mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Karena itu, pengajaran tanpa teladan itu apa? Itu cuma teori. Pengajaran tanpa teladan bahkan, teman-teman, itu berbahaya. Ada orang-orang yang pintar sekali mengajar tetapi nggak ada teladannya. Kalau seperti itu pengajarannya dipatahkan oleh teladan hidupnya sendiri. Ada triknya supaya pengajaran kita bisa didengar dan dihormati. Caranya apa? Ketemu orang hanya ketika mengajar. Kalau saya ketemu orang hanya ketika mengajar di hari Minggu atau ketika mengajar di PA, aman saya. Kenapa? Karena perbuatan saya nggak akan kelihatan. Karena itu banyak hamba Tuhan, pemuka agama juga membatasi akses kepada dirinya. Akses kepada dirinya hanya ketika saya mengajar. Hanya ketika saya berkhotbah. Sehari-hari itu restricted area, area terbatas. Saya melihat dari para gembala saya, nggak ada restricted area. Kenapa? Karena justru restricted area itu adalah area di mana teladan itu tersampaikan. Karena Yesus memberi teladan yang sama. Dia hidup bersama dengan murid-muridnya. Dia hidup bersama dengan murid-muridnya 3,5 tahun. Udah hidup bersama pun mereka masih kabur ketika Yesus ditangkap. Gimana kalau nggak hidup bersama? Gimana kalau kita bikin restricted area? Murid-murid seperti apa yang kita mau hasilkan? Jemaat Tuhan seperti apa yang mau kita hasilkan? Jemaat Tuhan yang pengetahuannya aja banyak. Itu pun belum tentu. Karena katanya dari satu khotbah 1 jam yang diterima dengan baik oleh jemaat itu hanya 10%. Dosa pertama, mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Itu dosa, kenapa? Karena integritas kita itu yang penting di hadapan Tuhan. Dosa yang kedua lebih serem lagi. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menelaah kitab suci, menelaah hukum Taurat dan mereka membuat turunannya. Yang tadi saya bilang itu, pencet tombol lift di hari Sabat itu bekerja. Angkat tilam di hari Sabat itu bekerja. Disembuhkan di hari Sabat itu bekerja. Itu bukan saja gak adil, itu kejam dan jahat. Tapi itulah yang dilakukan oleh para pemuka agama di masa itu. Mereka pintar sekali bikin aturan.
Mereka pintar sekali bikin kewajiban-kewajiban. Mereka pintar sekali bikin disiplin. Tapi mereka sendiri gak mau sentuh. Kenapa? Kami kan the privileged one, the special one. Kami kan orang-orang istimewa yang sudah menelaah hukum Taurat. Kami terlepas dari kewajiban itu. Kamu orang-orang biasa yang gak pernah baca Alkitab, kamu yang harus lakukan itu. Yesus bilang apa dengan mereka? Itu dosa. Karena Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Perhatikan, Yesus pun menawarkan kuk. Itu artinya untuk lega memang harus pikul kuk. Memang harus ambil beban. Tetapi kalau bersama Yesus, Yesus pikul beban yang paling beratnya. Dan kuk yang kita pasang, kita pakai, kita pasangkan, itu adalah kuk ketaatan kepada Yesus yang pikul beban yang lebih berat itu. Karena itu, pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang mau jadi pemimpin, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mau menjadi hambanya yang diurapinya, dengar baik-baik. Ketika kita melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan, kita harus memberikan teladan. Dan yang melayani harus lebih dahulu memikul beban berat itu. Baru kemudian bisa kasih beban kepada orang. Kenapa orang-orang Farisi ahli Taurat ini seperti ini? Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Seperti tadi saya bilang, saya hanya mau dikenal sebagai saya yang berkhotbah, saya yang mengajar. Saya sehari-hari nggak boleh ada yang tahu. Akhirnya kehidupan sehari-hari saya ya hanya saya dan Tuhan yang tahu. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Merenungkan itu dengan benar-benar harusnya takut karena Tuhan tahu. Orang lain nggak tahu, Tuhan tahu. Saya bingung apakah ahli-ahli Taurat ini lupa bahwa Tuhan tahu. Tapi kita perlu merenungkan juga. Kadang-kadang kita pun lupa bahwa Tuhan tahu. Kita pikir orang-orang nggak tahu. Kita pikir jemaat nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Karena itu teman-teman, dosa yang ketiga dari para pemuka agama adalah pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Pencitraan, kelihatannya saleh, kelihatannya rohani sekali. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu mereka memakai tali sembayang dan jumbai jubah. Tali sembayang yang lebar dan jumbai jubah yang panjang supaya dilihat orang. Tali sembayang namanya phylacteries. Karena di Ulangan disuruh bahwa firman Tuhan harus dekat di hatimu, dekat di pikiranmu. Karena itu di dalam kotak itu ada gulungan-gulungan ayat. Supaya dekat di pikiran. Jadi mereka ikatkan di kepala. Sampai sekarang masih orang Yahudi masih gitu. Mereka pakai tali sembayang dan Yesus mengatakan mereka melebarkan tali sembayangnya. Itu masih kecil, yang digambar itu masih kecil. Ada yang bikin lebar kotak. Untuk apa lakukan seperti itu teman-teman? Supaya dilihat orang. Jumbai jubahnya panjang-panjang. Jumbai jubahnya itu menunjukkan mereka suka berdoa. Jumbai jubahnya panjang-panjang. Lalu mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan. Di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi. Kalau perjamuan orang Yahudi, tamunya didudukin dalam meja yang bentuknya U. Ada bentuknya U seperti ini, kalau di tengah itu kursi terhormat. Untuk 3 orang, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Makanya Yakobus Yohanes minta sama mamanya untuk bilang ke Yesus supaya duduk sebelah kanan kiri. Maksudnya di situ. Ketika dibentuk U, Yesus, Yakobus, Yohanes. Nah, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan. Kalau mereka datang harus langsung dikasih tempat yang terhormat. Kalau nggak dikasih tempat terhormat, akan dikutuk habis-habisan. Di rumah ibadat juga sama. Ada kursi khusus untuk hambanya yang diurapi Tuhan. Bahkan sekarang katanya ada lift khusus untuk hamba Tuhan. Liftnya harus steril dari orang berdosa. Mereka suka menerima penghormatan di pasar. Suka dipanggil Rabi. Setidaknya mereka masih ke pasar.
Mereka ke pasar bukan dengan pakaian orang mau belanja. Mereka ke pasar lengkap dengan tali sembayang, jumbai jubahnya. Dan ketika mereka lewat, orang-orang akan panggil, Rabi, Rabi. Kita juga ada di dalam masyarakat yang menghormati pemuka agama. Dan itu bagus. Kenapa? Karena setidaknya masyarakatnya masih sadar ada agama atau ada Tuhan yang harus dihormati. Tapi bagi pemuka agama ini bisa jadi temptation, jadi pencobaan. Banyak orang tergoda untuk menunjukkan kesalehannya kepada manusia. Banyak orang tergoda untuk menunjukkan kesalehannya ketika dilihat orang. Yesus bilang gimana? Janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu. Rabi itu don't you be called rabbi. Rabbi itu artinya master. Yesus mengatakan hanya satu rabimu. Jangan disebut pemimpin. Hanya satu pemimpinmu. Don't you be called rabbi, for one is your teacher. Jangan kamu disebut tuan karena hanya satu gurumu. Jadi kata untuk rabi dan untuk rabi yang berikutnya, ada dua kata rabi di dalam terjemahan Indonesia. Yang satu pakai kata rabi, artinya master, yang satu pakai kata didaskalos, artinya guru. Tetapi semua kamu adalah brothers, saudara, adelphoi. Semua kita adalah saudara. Dan kata saudara ini penting sekali teman-teman. Yesus meminta kita, memerintahkan kepada orang banyak dan murid-muridnya untuk saling memanggil satu sama lain sebagai saudara. Kalau kita teliti di dalam firman Tuhan, teman-teman, ketika Yesus mulai gereja Tuhan, gak ada konsep sebenarnya satu pendeta. Kalau kita telusuri perjanjian baru. Yang ada penilik jemaat. Penilik jemaat. Observer, orang-orang yang tugasnya mendatangi jemaat untuk melihat keadaannya seperti apa. Saudara seperti apa? Saudara seiman di dalam kasih karunia Allah. Pendeta itu katanya dari mana? Itu dari bahasa Sanskerta, pandito, pandit. Artinya orang yang bertapa, meninggalkan keduniawian dan kemudian mencapai kesempurnaan ilahi. Tapi orang Inggris sama juga. Dalam bahasa Inggris pendeta reverend. Reverend itu artinya worthy of reverence. Rev itu artinya orang yang layak dimuliakan. Ya ampun, layak dimuliakan. Yang layak dimuliakan hanya Tuhan. Di dalam Alkitab nggak ada kata rev atau pandito. Yang Yesus katakan adalah adelphoi, saudara. Selanjutnya Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dalam bahasa Inggris ada kata yang lebih tepat selain reverence. Katanya adalah minister. Minister artinya pelayan. Minister is the one who does ministry. Orang yang melakukan pelayanan. Minister sama dengan servant. Sama dengan pelayan, sama dengan pembantu, sama dengan babu, sama dengan jongos. Gelar saya lebih tepatnya jongos. Kita sambut jongosnya. Lebih cocok itu karena yang terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tapi dengar dulu baik-baik. Jangan remehkan saya si jongos ini. Kenapa? Karena Yesus mengatakan jongos itulah yang terbesar di antara kamu. Mau bersaing dengan saya? Mari menjadi jongos. Itu Alkitab. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Barang siapa terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. He who is greatest among you will be your servant. Kebenaran ini sering dilewatkan. Kenapa? Karena mengganggu. Kenapa mengganggu? Karena kita menikmati privilege. Sehingga lupa bahwa privilege itu tidak menjadikan kita siapa kita. Kasih karunia itu adalah hadiah. Orang yang menerima kasih karunia tidak dari sononya layak akan kasih karunia. Panggilan untuk menjadi pelayan Tuhan itu juga privilege, hak istimewa. Tapi orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan tidak dari sononya istimewa.
Oleh karena itu ketika kita melayani Tuhan, kita harus melayani dengan takut dan gentar karena menerima hak istimewa yang begitu besar. Karena itu pendeta, gembala itu bukan master, teman-teman. Tapi nggak banyak yang mau melakukan seperti ini. Kenapa? Karena melayani itu capek, melayani itu berat, melayani itu susah. Sedangkan privilege itu enak. Privilege itu nyaman. Privilege itu membuat kita tentram. Tidur di tempat yang empuk, lupa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang susah. Saya mendalami firman Tuhan, saya mendapatkan urapan dari Tuhan dan saya membagikannya kepada jemaat Tuhan. Berarti saya harus dilayani oleh jemaat. Ada hamba Tuhan yang ketika dia masuk, semua staf harus berdiri. Pelayan Tuhan melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan berarti melayani umat Tuhan. Keistimewaan kita adalah pada panggilan Tuhan. Keistimewaan saya bukan terletak pada jabatan ini. Keistimewaan saya terletak pada siapa yang memanggil saya. Tuhan yang memanggil saya. Tetapi pelayanan saya adalah bertanggung jawab pada Tuhan yang memanggil saya. Apakah saya melakukan pelayanan saya seperti yang dikehendaki oleh Tuhan yang memanggil saya? Itulah letak nilai pelayanan saya. Karena itu enggak usah menghormati saya dengan cara seperti menghormati Tuhan di dunia ini. Tetapi juga jangan lupa bahwa yang memberikan otoritas kepada saya adalah Tuhan. Karena itu ketika saya melayani, saya akan melayani sebagai seorang hamba. Saya akan melayani sebagai seorang pelayan. Saya basuh kaki, teman-teman. Basuh kaki itu sebuah simbol bahwa saya rela melakukan yang kotor-kotor demi jemaat. Karena itu seorang pelayan Tuhan, seorang gembala gak bisa membuang jemaatnya. Seorang gembala gak bisa ngomongin jeleknya jemaatnya. Seorang gembala gak bisa jelekin jemaatnya. Seorang gembala gak bisa bongkar borok jemaatnya, walaupun dia tahu. Seorang gembala gak bisa kemana-mana gosipin, tahu gak jemaat saya tuh kayak gitu, gak bisa. Seorang gembala terima semua kejelekan dan borok jemaatnya dan telan. Tapi jemaatnya ngomongin jeleknya gembalanya, itu pun harus ditelan. Kenapa? Karena kita pelayan, bukan master. Karena kita adalah pelayan, maka bagian kita adalah melayani. Dan melayani itu adalah siap kotor, siap bau, siap terhina. Karena melayani. Ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, bekerjalah di hadapan Tuhan. Ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, setialah kepada Tuhan. Orang-orang bisa ngomong macam-macam, lingkungan bisa ngomong macam-macam, tapi setialah pada pekerjaan Tuhan. Yesus bilang apa? Kalau beri sedekah, tangan kiri jangan tahu, tangan kananmu. Bapamu yang melihat yang tersembunyi, dia yang memberi upah kepadamu. Dan ketika kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, jangan cari hormat di dunia ini. Dalam konteks kita sebagai jemaat Tuhan, ingat, gak ada rabi di sini. Gak ada master di sini. Semuanya adalah saudara yang melayani Tuhan. Karena Yesus mengatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini prinsip. Setiap organisasi ada prinsip dasarnya. Gereja Shine, ini harus jadi prinsip dasarnya. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Karena itu, saya pengen lihat di gereja ini, kita berlomba-lomba merendahkan diri. Saya pengen lihat di gereja ini, kita berlomba-lomba menjadi pelayan. Kita berlomba-lomba membasuh kaki sesama kita. Kita berlomba-lomba mengorbankan diri untuk yang lain. Kata mengorbankan diri itu
aplikasinya dalam sekali teman-teman. Kenapa kita datangnya on time? Itu juga bagian dari mengorbankan diri. Kalau saya terlambat, saya merugikan orang lain yang datang lebih dulu. Kata saya mau berlomba-lomba datang lebih dahulu. Supaya apa? Biar saya aja yang berkorban menunggunya. Menunggu itu kan berkorban teman-teman. Kalau lihat ada yang gak beres, saya selalu bilang, kalau lihat ada yang gak beres, yang pertama kali lihat dia yang bereskan. Merasa rugi melakukannya, berarti belum mau berkorban. Saya menghitung kemampuan manusia menjadi kaya. Dan kemampuan manusia menghabiskannya. Orang yang paling malang di dunia ini bukan orang yang gak punya apa-apa. Orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang punya banyak sekali, tapi tidak bisa menghabiskannya. Bagi saya, itu kasihan. Untuk apa punya mobil mewah 30? Setiap kali keluar hanya bawa satu kan? Kenikmatan teman-teman adalah ketika kita bisa menikmati apa yang kita punya. Karena itu gak usah punya banyak-banyak, supaya bisa dinikmati. Kalau udah punya banyak, apa yang dilakukan? Bagiin, supaya orang lain juga menikmatinya. Itu juga kenikmatan. Itu merendahkan diri teman-teman. Artinya mau berkorban, mau berbagi, mau melayani. Dan itu prinsip bagi kita di dalam Kristus. Siapa yang mau jadi yang terbesar, dia merendahkan dirinya. Siapa yang mau dihormati, dia mengorbankan dirinya. Siapa yang mau dapat posisi, dia melayani. Semakin rendah, semakin akan ditinggikan. Semakin berkorban, semakin akan dimuliakan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Martin Luther King Jr. mengatakan, "He who is greatest among you shall be a servant." That's the new definition of greatness. Siapa yang paling besar di antara kamu, dia harus menjadi pelayanmu. Itu adalah definisi baru tentang kebesaran. By giving that definition of greatness, it means that everybody can be great. Because everybody can serve. Kalau kita memaknai kebesaran yang terbesar dengan cara ini, itu artinya setiap orang bisa menjadi yang terbesar. Kenapa? Karena setiap orang bisa melayani. Teman-teman, jangan sepelekan orang-orang yang melayani dengan tulus tanpa mencari pujian. Jangan sepelekan orang-orang yang melakukan yang kotor-kotor di gereja. Jangan sepelekan orang-orang yang merendahkan diri di hadapanmu. Kalau kita merendahkan orang yang merendahkan diri, kita lebih rendah dari yang paling rendah. Tapi ketika kita merendahkan diri dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah, kita sedang melakukan sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Karena itu, teman-teman, jadilah yang terbesar dengan melayani seperti perintah Yesus. The new definition of greatness is to serve. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bertobat hari ini Tuhan. Kami yang suka dihormati manusia. Kami yang suka mendapat posisi di dunia. Kami yang suka mendapat nama di dunia. Ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat hari ini. Dan kami mau melayani seperti Yesus telah melayani. Kami mau merendahkan diri seperti Yesus telah merendahkan dirinya. Kami mau mengorbankan diri seperti Yesus telah memberi dirinya mati di kayu salib untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini tidak mudah bagi kami Tuhan. Karena kami punya ego. Karena kami banyak kali malah sombong dan congkak. Tapi kami mau taat pada firman-Mu Tuhan. Kami mau taat dan setia pada firman-Mu. Karena itu Roh Kudus tolong kami. Tolong hamba-Mu yang mengajarkan ini. Karena ini juga berarti hamba-Mu yang lebih dahulu harus bertobat. Merendahkan diri dan melayani. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Yesus.
Sungguh lembut Tuhan Yesus